take on e5. Goes to e5 and look at what he takes f6. Takes the pawn and what just happened. Shakes his head. Mukesh resigns. Gave up the game and then Gukesh Domaraju melakukan blunder fatal saat menghadapi Nodirbek Abdusattorov, pecatur nomor 1 Uzbekistan dalam lanjutan turnamen Tata Steel 2026. Gukesh yang memegang buah hitam melakukan blunder pada langkah ke-36 yang menyebabkan harus kehilangan benteng. Dan bagaimanakah pertandingan ini berlangsung? Mari kita mulai. Nodirbek Abdusattorov memegang buah putih mengawali dengan E4, kemudian E5, kemudian kuda ke peta F3, kuda C6, bishop ke peta B5, Ruy Lopez. A6, kemudian bishop ke peta A4 dan kuda ke F6. Ini adalah Morphy defense ya. Nodirbek rokade, kemudian bishop ke peta E7, kemudian bishop kali kuda dimakan lagi oleh pion dan menyebabkan pion susun. D3 didorong oleh putih guna melindungi pion dan mengancam pion yang ada di E5. Kuda bermanuver untuk melindungi pion dan kuda naik ke peta C3, pengembangan perwira. Hitam rokade dan kemudian gajah ke peta E3, mengontrol peta D4. Benteng ke peta E8 dan kemudian A4 dimainkan oleh Nodirbek Abdusattorov. A5, kemudian raja bergeser ke peta H1 dengan tujuan mungkin ingin memajukan pion ini ya. Bishop ke peta D6 menambah perlindungan terhadap pion, kemudian kuda bermanuver ke peta E2. Kita melanjutkan dengan kuda ke peta F8, juga ingin bermanuver untuk menjadi perwira bertahan. Dan kuda ke peta G3 oleh putih dan C5 didorong oleh hitam. Menguasai ini ya, mengontrol peta D4. Kuda bermanuver lagi ke peta D2 dan kita melanjutkan dengan kuda ke peta D6, menambah kontrol ke peta ini ya, F4 dan juga D4. Kuda naik ke peta F5 dan bishop ditarik mundur ke peta F8 untuk menjadi perwira bertahan ya, jadi saling bergantian menunggu momen ya. Kuda naik ke peta C4 mengancam pion yang tidak terkawal, kemudian dijaga oleh pion F6 dan menteri naik ke peta G4 dengan tujuan melakukan skak ini ya, dan ini maka dicegah oleh hitam dengan menggeser rajanya ke peta H8. Menteri ditarik mundur ke peta G3 oleh putih dan B6 memperkuat struktur pion. H4 dimainkan, ingin mendobrak dari sayap raja, kemudian G6 mengusir kuda outpost ya. Kuda lari ke peta H6 sambil mengancam royal fork, kemudian menteri ke peta D7 untuk mencegah ancaman tersebut, dan kuda ditarik mundur lagi ke peta G4 mengancam pion yang tidak terkawal. Pion dijaga oleh gajah ke peta G7, menempatkan gajahnya di diagonal mainline ya, diagonal panjang. Kemudian F3 dan bishop ke peta A6, bishop yang sangat pasif, mungkin tujuannya ingin ditukar dengan kuda. B3 didorong untuk memperkuat kuda dan benteng, sentralisasi benteng ke peta D8. H5 didorong oleh putih, dikorbankan untuk merusak struktur pion dan membuka sayap raja. Kemudian kuda beralih ke peta H6. Gajah kali kuda, kemudian pion kali kuda dilanjut dengan gajah kali kuda lagi, diterima oleh gajah. Terjadi pertukaran untuk mengurangi perwira. Menteri diserang, kemudian menteri tarik mundur ke peta H2 sambil mengancam pion. Kemudian benteng naik ke peta G6 mengancam gajah. Menteri kali pion melindungi gajah, kemudian kuda naik ke peta F4 guna memberi ancaman terhadap pion lemah yang ada di G2. Putih taktis dengan langsung memakan kuda menggunakan gajah, dimakan lagi menggunakan pion, dan
great move dari Nodirbek, yaitu dorongan pion ke peta G4 menutup ancaman ini ya di sayap raja. En pasan dimainkan dan raja naik ke peta G2 melakukan fixing terhadap pion, juga menempatkan raja pada posisi yang aman karena pion ini akan menjadi pelindung raja. Menteri naik ke peta D4, sentralisasi menteri, juga ingin pindah ke peta E3 ini ya, ingin menyusup dan memberikan cek, dan apabila benteng F digeser maka bisa cek di sini ya. Nodirbek mencegah hal tersebut dengan benteng A ke peta E1 dan berlanjut dengan raja naik ke peta G7. Tapi kemudian great move dari Nodirbek berupa dorongan pion ke E5 mengajak pertukaran pion, ingin membongkar center. Ditolak oleh Gukes dengan benteng ke peta H6 mengancam menteri. Menteri melakukan skat dan benteng menutup. Kemudian menteri digeser ke peta F5. Kita sudah masuk ke langkah ke-36. Disinilah Gukes melakukan blunder, yaitu benteng ke peta G5, dan karena blunder ini langsung saja dihukum oleh Nodirbek Abdusatorov dengan menteri ke peta F6 skat sekaligus forking terhadap benteng. Setelah langkah ini, Gukes otomatis langsung menyerah dan merelakan kemenangan untuk Nodirbek Abdusatorov. Bahkan sekelas juara dunia saja bisa melakukan blunder ya, mungkin karena faktor psikologis atau tertekan atau kecapean ya, kita tidak pernah tahu. Yang penting dengan kekalahan ini Gukes terperangkap dalam peringkat ke-8 ya, sementara Nodirbek Abdusatorov menempati posisi ke-1 dengan 4,5 poin karena Hans Mukniman harus kalah juga di pertandingan ronde ke-6 ini oleh Vincent Keimer, dan Javohir Sindarov naik ke posisi kedua dengan 4 poin. Ya, mungkin itu video untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.